Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Animaku. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial di mana kita sedang membuat kepala untuk karakter animasi. Kemarin kita sudah membuat kepala menghadap ke samping. Pada tutorial kali ini kita akan membuat dua sekaligus, yaitu menghadap ke 3/4 belakang dan menghadap ke belakang. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua bahan. Yang pertama adalah bahan wajah yang menghadap ke 3/4 belakang, dan yang kedua adalah wajah yang menghadap ke belakang. Oke, kita langsung saja ke tahap pembuatannya. Yang pertama seperti biasa kita buka dulu untuk layar bahannya teman-teman. Kita tutup dulu untuk layar editnya karena kita harus menyesuaikan dulu agar sejajar. Kita tarik garis dari sini, dari atas, garis bantu. Oke, jika sudah sejajar kita cut, lalu kita pindahkan di tengah di frame yang baru. Oke, jika bahan sudah siap kita tutup lagi, kita kunci, kemudian kita buat blank keyframe baru seperti biasa, lalu kita mulai eksekusi. Oke, untuk pembuatan kepala menghadap 3/4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat dulu garis sembarang. Ini untuk penghubung agar si kepala ini bisa kita warnai. Kita bikin saja garis di sini. Kemudian seperti biasa kita pakai eyedropper untuk mengambil contoh warna. Lalu kita guyur. Oke, ini sudah selesai. Kita ganti dulu warna garisnya jadi hitam. Oke, sementara ini kita tinggal dulu. Kita akan lanjut dulu ke bagian kepala menghadap ke belakang. Seperti biasa, kita buat dulu blank keyframe di bagian sini. Kita lock dulu, buka dulu locknya. Lalu kita masukkan bahan si yang ngadap ke belakang. Nah, kita sesuaikan lagi seperti biasa. Kita petokannya dari depan ya teman-teman. Kita tutup dulu ini. Nah, ini petokannya dari sini. Kita sejajarkan dengan kepala yang ini. Nah, pada dasarnya sih ini bentuk mukanya sama ya teman-teman. Nanti kita coba copy dari bentuk muka yang menghadap ke depan apakah sama ataukah tidak. Tapi sebelum itu kita pindahkan dulu bahan ini ke frame di mana kita akan mengedit. Kita pindahkan dulu ke tengah. Oke, jika sudah selesai kita lock dulu, terus kita bikin blank keyframe di atas. Kita buka dulu matanya, kemudian kita coba copy si wajah ini yang menghadap ke depan, kita copy ke wajah yang menghadap ke belakang. Apakah sama? Kita hapus dulu warnanya. Kita pilih logo yang ini. Lalu kita coba geserkan, kita ganti dulu warnanya jadi merah biar tidak bingung. Kita geser. Nah, ternyata sama teman-teman. Kalau sudah sama gini berarti kita tidak perlu repot-repot untuk menggambar ulang. Kita hanya perlu menggambar di bagian telinga, karena telinganya ini masih menghadap ke depan. Jadi kita perlu menggambar telinga yang menghadap ke belakang. Oke, kita langsung saja eksekusi. Oke, untuk pembuatan telinga sudah selesai. Tadi lupa saya ngasih tahu teman-teman, kita hapus aja dulu telinga yang ngadep ke depan ini karena tidak kita butuhkan. Nah, jika sudah dihapus semua baru kita bikin yang telinga menghadap ke belakang. Setelah itu, jika sudah selesai digambar semua, kita copy. Kita nggak bisa klik dua kali teman-teman, soalnya kalau klik dua kali nanti semua objek kena. Jadi kita harus satu-satu nih, harus bersabar, harus manual. Oke, kita klik satu-satu. Jika semua sudah kita select, seperti biasa kita copy, lalu kita paste in place, lalu modify, kemudian flip horizontal, terus kita geserkan ke tempat sesuai dengan bahannya. Nah, oke, segini sudah selesai. Selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan pemberian warna.
Kita comot dulu pakai eyedrop tool, kemudian kita guyur bagian kepala dan bagian telinga. Setelah itu kita ganti warnanya. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan bentuk kepala, bagian 3/4 ke belakang dan bagian ke belakang. Baik, untuk step selanjutnya ini adalah cara yang biasa saya lakukan. Bagaimana caranya, yaitu kita mengcopy rambut yang menghadap ke depan. Kita copy dulu si kepala ini dan rambut ini. Kita copy. Kita akan mengedit dulu di bagian menghadap belakang ya teman-teman, karena ini biasanya yang saya lakukan seperti ini. Jadi kita tinggal dulu untuk wajah yang ini. Kita akan mengedit dulu di sini. Kita paste. Kita paskan dulu bentuk wajahnya. Nah, jika sudah selesai, kita hapus si wajah yang menghadap ke depan ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan improvisasi. Improvisasi pertama yaitu kita akan mengcopy bagian samping atau belakang si rambut dari sini. Nah, dari ini nih, dari yang 3/4 ini, kita membutuhkan di bagian sini teman-teman. Kita copy saja rambutnya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kita cocokkan saja, kita paskan dulu kurang lebih seperti ini. Lalu kita hapus warnanya dulu biar nggak kebingungan. Kita hapus di tempat dimana tidak kita butuhkan, misalkan di sini. Ini juga warnanya kita hapus dulu. Telinga juga ini kita hapus karena sudah tidak dibutuhkan. Kemudian sampai sini, sampai atas kita hapus. Nanti kita sesuaikan lagi teman-teman. Kita tinggal copy saja biar teman-teman tidak repot. Kita copy saja, copy, kemudian paste in place, kemudian ke modify seperti biasa, lalu flip horizontal, lalu kita geser ke sebelah kanan. Oke, jika sudah selesai, kita hapus dulu di rambut yang ini, warnanya kita hapus, kemudian di bagian sini kita juga hapus. Bagian sini hapus. Nah, di bagian depan ini kita hapus semua. Nah, oke. Sudah agak kelihatan kan ini menghadap ke belakang. Nah, kita tinggal improvisasi saja teman-teman. Di bagian sini kita akan bikin sebagai penghubungnya. Itu terserah teman-teman bagaimana. Di sini juga di Google banyak teman-teman, contohnya nih seperti ini misalkan, atau yang seperti ini, yang seperti ini juga banyak. Itu terserah selera teman-teman nanti desain karakternya seperti apa. Oke, kita lanjut saja. Kalau saya sedikit demi sedikit sepertinya akan mengcopy saja dari sini teman-teman, biar nggak repot dan nggak lama juga. Kita ambil saja dari bagian atas sini. Nanti kita akan sesuaikan. Kita grup dulu yang dua ini ya teman-teman. Kita paste di center dulu. Kemudian kita balik ini menghadap ke bawah. Kita perkecil. Lalu kita paskan, kita sesuaikan saja teman-teman sebagaimana kebutuhan kita. Kita hapus-hapus saja yang tidak kita butuhkan. Kita copy lagi, paste in place, kemudian modify, kemudian flip horizontal. Kita geser sesuai kebutuhan. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal edit lagi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, seperti ini sepertinya sudah lumayan cukup. Selanjutnya kita akan menggabungkan si bagian rambut bagian bawah dengan bagian atas. Kita masuk ke grup bagian atas, kemudian kita paste, lalu kita break apart. Break apart itu dengan cara memencet tombol CTRL dan B di keyboard. Nah, lalu kita hubungkan si garis-garis yang tidak terhubung ini. Nah, oke, sudah selesai. Jika sudah selesai, seperti biasa kita akan menambahkan warna. Kita cocol dulu warnanya dari yang sebelumnya.
kemudian kita guyur. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi di sini sepertinya ada yang bolong teman-teman, agak kelihatan rambutnya, kepalanya. Kita coba geser saja biar ketutup. Oke, kurang lebih seperti ini hasil jadinya untuk rambut bagian menghadap ke belakang. Tadi yang depan seperti ini. Kita coba copy dulu, kita samakan dulu. Nah, sudah sama. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membalikan si rambut yang belakang ini berlawanan arah dengan rambut yang depan. Karena ke depan ini seperti ini menghadapnya, jadi yang belakang tentu saja kebalikannya. Caranya seperti biasa, kita ke modify, kemudian ke transform, lalu flip horizontal. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah kita akan mengedit di bagian wajah menghadap ke 3/4 belakang. Caranya yaitu kita akan mengcopy dulu rambut di bagian belakang ini, kemudian paste di sini, kemudian nanti kita akan paskan di dekat telinga sini teman-teman. Dilebihkan sedikit. Sebentar, kita paste in place biar posisinya tidak kelebihan. Nah, patokannya seperti ini aja teman-teman. Nah, si bagian rambut ini di dekat telinga ini kita hapus dulu warnanya biar nggak kebingungan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita hapus saja yang tidak dibutuhkan, misalkan yang dari sini sampai sini kita hapus dulu. Oke, kita tinggalkan dulu. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengcopy rambut dari sebelah sini teman-teman. Dari yang menghadap ke samping kita copy, kita pindahkan ke depan, lalu kita atur sedikit saja teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus dulu warnanya. Setelah itu kita akan mengambil hampir seluruh dari rambut ini. Kita hapus di bagian sini saja, di bagian samping bekas menghadap ke sampingnya, sampai bagian ke bawah sini. Kita ganti warnanya dulu biar nggak kebingungan. Nah, ini adalah rambut yang merah, yang warnanya merah ini adalah rambut yang dari samping, yang nanti kita akan gunakan untuk di sini. Lalu bagaimana ya di bagian belakangnya? Di bagian belakangnya kita juga akan ambil dari yang samping sini. Jadi kita akan menghapus bagian yang tidak dibutuhkan, yaitu dari sini, dekat yang merah ini. Dekat yang merah ini kita hapus dari sini sampai ke semuanya ini kita hapus. Oke, jika sudah selesai dihapus, kita tutup dulu. Ini kita sesuaikan, kita perkecil. Setelah itu kita satukan dulu, kita masuk ke grup ini, kemudian paste in place, kemudian CTRL dan B, kita hubungkan dulu. Oke, jika sudah selesai, tugas kita sekarang adalah menambahkan rambut di sebelah sini. Kita akan menambahkan rambut sebelah sini dari samping juga bisa, dari depan bisa, dari 3/4 juga bisa. Kita akan mengambil coba dari samping teman-teman. Kita coba hapus dulu warnanya biar nggak kebingungan. Kita coba ambil dari sini. Ini harus satu-satu teman-teman. Oke, jika sudah kita copy, lalu kita kembalikan ke semula dulu, lalu kita pindahkan ke sini, kita geserkan, lalu kita buat tipis teman-teman. Kita sesuaikan. Oke, sepertinya segini sudah cukup. Oke, sepertinya ini adalah rambut untuk menghadap ke 3/4 belakang. Nah, bagaimana cara mewarnainya? Yang pertama kita harus copy dulu si telinga ini teman-teman. Nanti sebagai penghubung kita klik aja semua, kita select aja semua si telinga ini dengan warnanya juga dan tidak apa-apa. Kita copy, kemudian kita masuk ke area rambut, kemudian paste in place. Nah, nanti si rambut-rambut yang tidak kepakai ini jadi otomatis ikut terhapus teman-teman. Setelah itu kita tinggal rapihkan, kita tinggal menghapus saja di bagian mana yang tidak dibutuhkan. Ini yang bagian bawah ini kita hapus aja teman-teman, karena terlalu kecil takutnya kelewatan warnanya. Kemudian telinga ini juga kita hapus karena sudah tidak dipakai. Kita pakai seperlunya saja. Oke, jika sudah selesai kita coba berikan dulu warna. Apakah bisa diberikan warna? Seperti biasa kita comot dulu warnanya.
kemudian kita guyurkan. Oke, sudah bisa ternyata teman-teman. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna hitam, warna garisnya maksud saya teman-teman. Oke, untuk kepala tampak 3/4 bagian belakang sudah selesai teman-teman. Ini adalah hasilnya seperti ini. Barangkali nanti ada perlu yang harus diperbaiki, tentu saja kita perbaiki. Siapa tahu nanti ada yang kurang pas rambutnya atau kepalanya atau apa, nanti kita perbaiki. Tapi pada dasarnya kita sudah menyelesaikan membuat kepala dengan 5 sudut pandang. Yang pertama ini dari depan, kemudian dari 3/4 depan, kemudian dari samping, kemudian 3/4 belakang, dan yang terakhir adalah dari belakang. Nanti kepala ini kita akan buat biar tidak terlalu monoton teman-teman. Misalkan nanti antar karakter sedang melakukan ada pembicaraan 2 orang, selain berhadap-hadapan seperti ini, bisa berhadapan juga seperti yang lainnya. Itulah tujuannya kenapa kita membuat 5 sudut pandang dari si kepala ini. Baik, saya rasa untuk tutorial kali ini kita sudah cukup teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan 2. Cukup cepat bukan tutorial kali ini, karena kita tidak memerlukan menggambar mata atau alis atau mulut dan hidung dan sebagainya. Kita hanya menggambar kepala dan improvisasi di rambut. Di rambut pun kita tidak perlu repot-repot karena hanya tinggal mengcopy dari yang sudah ada saja. Nah, baik teman-teman, nanti kita akan melanjutkan tutorial di bagian shading. Nanti kita akan kasih shading di sini warna gelap dan warna terang supaya enggak kelihatan terlalu kaku gambarnya. Jadi untuk tutorial kali ini untuk pembuatan kepala saya nyatakan sudah selesai untuk sementara sampai 5 sudut pandang. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, apalagi yang menonton dari part pertama sampai part keempat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi tutorialnya ke bagian shading. Jika dirasa tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan bantu share agar teman-teman yang lain juga ikut merasakan manfaatnya. Dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini jika teman-teman suka dengan cara subscribe. Jangan lupa juga tinggalkan komen jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau bisa juga hubungi ke IG, ada di kanan bagian bawah. Jangan lupa untuk di like juga videonya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.